Shalom, damai di hati. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan, kita dalam keadaan baik. Kurang lebih hampir 1 bulan lebih saya tidak datang ke tempat ini karena satu dan lain hal. Tetapi pada malam hari ini, puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya bisa datang ke tempat ini, berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkati oleh Tuhan, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang Bapak Ibu Saudara katakan itu benar-benar baik, atau memang hanya untuk menyenangkan telinga, atau itu sebuah iman yang Bapak Ibu Saudara katakan Saudara dalam keadaan baik. Karena saya yakin dan percaya beberapa minggu ini air mata Bapak Ibu Saudara itu menetes dengan kepergian teman-teman. Ya toh? Bahkan mungkin ada di antara kita yang hari ini mungkin kita bagaimana besok? Atau kita masih tetap di sini, atau besok giliran kita yang pergi. Saya mau katakan kepada kita, cuma Tuhan yang bisa kepastian dalam setiap kehidupan kita. Manusia tidak akan pernah bisa berikan kepastian. Sekalipun hari ini mungkin kau dekat dengan owner, pemilik perusahaan. Kalaupun memang kau harus meninggalkan tempat ini, oh kita kan keponakan pemilik perusahaan, oh kita kan dekat, oh kita gini, oh kita ini, oh itu. Karena yang bisa memberikan kepastian dalam kehidupan kita itu cuma Tuhan. Dan malam hari ini saya akan berbicara tentang menaruh harapan kepada Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam Ratapan pasal 3. Ayat 24. Kita bangkit berdiri, kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ratapan pasal 3 ayat 24. Sudah dapat? Demikian kebenaran firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3, ya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kerjasamanya. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia dalam masa sulit. Bahkan Nabi Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis karena dia meratapi bagaimana keadaan Yerusalem. Karena ketika dia menulis kitab Ratapan, keadaan Yerusalem itu telah dia hancurkan. Bait Allah telah dibongkar, bahkan banyak orang-orang Yahudi itu dibawa kepada masa pembuangan. Yang pada waktu itu mereka ditawan oleh kerajaan Babel. Tetapi di tengah kesedihan itu, Nabi Yeremia tidak kehilangan iman. Saya mau katakan kepada kita, di tengah ketidakpastian engkau hari ini bekerja di tempat ini, tapi jangan pernah hilangkan imanmu kepada Tuhan. Iman Nabi Yeremia itu mengatakan, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Yeremia tahu kepada siapa dia berharap. Yeremia tahu siapa itu Tuhan. Yeremia tahu siapa itu Allah yang dia sembah. Yeremia tahu siapa itu Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya dia menaruh harapannya kepada Allah. Nah, harapan yang dimaksud oleh Nabi Yeremia di sini bukan sekedar keinginan agar keadaannya membaik. Tetapi harapan yang dimaksud oleh Nabi Yeremia di sini adalah keyakinan bahwa Tuhan tetap setia dan sanggup menolong kehidupan umatnya. Jadi ketika engkau berharap kepada Tuhan hari ini, jangan hanya sekedar berharap bahwasanya keadaanmu baik-baik saja. Tapi harapanmu itu adalah sebuah keyakinan bahwasanya Tuhan tetap setia kepada engkau. Dan dia Allah yang sanggup menolong kehidupanmu. Saya mau katakan kepada kita, yang sanggup menolong ya pekerjaanmu hari ini, itu bukan relasimu. Bukan keahlianmu. Bukan jabatanmu. Tapi yang sanggup menolong engkau hari ini dalam pekerjaanmu, itu cuma Tuhan. Sedekat apapun kita dengan pemimpin perusahaan,
Pandai apapun, seahli apapun kita dalam bidang pekerjaan kita, serajin apapun kita, kalau memang waktunya giliran kita, ya tetap. Tapi ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun kita hari ini mungkin tidak dilanjutkan kontrak kerja kita, tapi ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita di tempat pekerjaan yang baru. Itu orang-orang percaya, saudara. Di dalam sebuah kesedihan ada iman yang dinyatakan. Ilustrasi sebuah harapan ini seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Seorang nelayan yang berada di tengah badai tetap menjatuhkan jangkar agar kapalnya tidak hanyut. Demikian pula harapan kepada Tuhan adalah jangkar yang menjaga kehidupan orang percaya agar tetap tenang di tengah badai kehidupan. Saudara, kapal ketika dia di tengah laut, ada badai segala macam, ketika jangkar dijatuhkan, kapal itu tetap akan kokoh, dia akan tetap berdiri, tidak akan tidak akan terombang-ambing atau tidak akan geser, karena jangkar itu yang menopang. Nah, harapan itu adalah sesuatu yang menopang kita untuk kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah ketidakpastian dalam dunia pertambangan. Makna berharap kepada Tuhan. Alkitab menuliskan bahwasanya berharap kepada Tuhan itu bukan sekedar keinginan agar sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi berharap kepada Tuhan adalah sikap iman yang menantikan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan kasih-Nya, sesuai dengan kuasa-Nya, sesuai dengan waktunya. Ingat, sebagai orang-orang percaya, sekalipun engkau punya iman yang besar, tapi kita tidak punya hak mengatur Tuhan. Jangan pakai iman kita untuk mengatur Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, kita pakai iman kita untuk mengatur Tuhan. Siapa kita? Kita bisa mengatur Tuhan. Saudara, iman itu bukan kita mengatur Tuhan, tapi iman di mana kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada 3 makna dari kata berharap kepada Tuhan. Yang pertama, berharap kepada Tuhan artinya kita percaya kepada kesetiaan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan begini. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Berharap kepada Tuhan berarti kita percaya Dia adalah Allah yang setia. Setia menepati janjinya. Setia menolong setiap kehidupan kita. Setia hadir dalam setiap kesusahan kita. Setia dalam segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Roma ditulis begini. Kalau Roma pasal 3. Ayat 1 sampai dengan ke-4 dikatakan begini. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Sebab ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jikalau engkau dihakimi. Saudara, kesetiaan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa digagalkan oleh apapun. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Makanya kalau engkau mau melihat, ya, kita akan tahu orang yang setia itu di saat pasangannya tidak setia.
Kesetiaan itu diuji ketika pasangan tidak setia. Saudara bohong besar. Saudara setia dengan pasanganmu, tapi pasanganmu mencintai engkau. Coba pasanganmu tidak mencintai engkau. Gambaran yang Tuhan tulis bagaimana kesetiaan Tuhan kepada umat Israel, yaitu ketika Hosea, seorang nabi, suruh menikahi pelacur. Nanti saudara bisa baca kitab Hosea. Itu gambaran bagaimana di situ Hosea. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau hari ini ada seorang pendeta yang pergi ke tempat pelacuran, terus ambil seorang perempuan itu dia nikahi, apa saudara pikirkan? Wah, pendeta terang betul ini, sesat ini. Tapi pada waktu itu Hosea, seorang nabi Tuhan perintahkan Hosea nikahi Gomer. Dan tahu nggak saudara, ketika Hosea nikahi Gomer balik ulang lagi jadi pelacur, saudara. Bukan Gomer itu, tapi pada saat itu Hosea tetap setia. So, Hosea ambil lagi Gomer. Tetap dia anggap Gomer adalah istrinya. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau hari ini suamimu, istrimu berselingkuh, apa yang kau lakukan? Minta pendetamu ceraikan? Berarti engkau tidak setia, saudara. Karena dalam kekristenan, pernikahan itu cuma bisa dipisahkan oleh maut. Kadang kita bicara tentang kesetiaan, tapi ketika pasangan kita tidak setia, kita tinggalkan. Sama berarti kita dengan dia. Kesetiaan diuji ketika salah satu tidak setia. Amin. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Jadi Allah setia, saudara. Jadi berharap kepada Tuhan, itu artinya kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dalam segala hal Tuhan tetap setia. Sekalipun hari ini kita tetap di dalam dosa, Dia akan tetap setia menolong setiap kehidupan kita. Karena kesetiaan Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh apapun. Bahkan Rasul Paulus menulis dalam kitab 2 Timotius, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perjanjian Tuhan setia kepada umatnya, itu Tuhan materaikan dengan sunat oleh Abraham. Makanya sampai hari ini Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Sekalipun sampai hari ini bangsa Israel belum percaya Yesus adalah Sang Juru Selamat. Itu kesetiaan Tuhan, saudara. Yang kedua, berharap kepada Tuhan artinya kita bersandar penuh kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Saudara mau dikatakan orang terkutuk? Mau? Sekalipun hari ini engkau pintar, sekalipun hari ini engkau kuat, sekalipun hari ini relasimu bagus, sekalipun hari ini engkau punya predikat dari STM ini buka sampai hari ini engkau predikat karyawan terbaik, tapi ketika itu yang kau andalkan, firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau hari ini kau mengandalkan manusia, firman Tuhan katakan terkutuklah. Karena berharap kepada Tuhan artinya kita bersandar penuh kepada Tuhan, bukan bersandar kepada kekuatan sendiri. Maknanya bagaimana? Pertama, kita memiliki kemampuan untuk berusaha, tetapi tidak menguasai hasil akhir. Sekuat apapun hal yang kita usahakan,
penentuannya itu dari Tuhan, saudara. Yang kedua, mengandalkan diri sering membawa kepada kecemasan dan keputusasaan. Yang ketiga, bersandar kepada Tuhan adalah sikap rendah hati yang mengakui bahwa Tuhan lebih bijaksana dan berkuasa. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita menyadari bahwasanya Tuhan lebih mampu daripada kita. Bahwasanya kita bukan siapa-siapa. Makanya penting kita bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan itu membuktikan kita hidup dalam kerendahan hati. Saudara, jangan sombong dengan apa yang kau punya hari ini. Jangan sombong dengan apa yang kau hasilkan hari ini. Karena itu semua sementara, saudara. Hanya sementara. Tuhan bisa ambil dalam waktu sekejap. Saudara, baca Ayub. Baca. Ayub itu orang benar atau orang tidak benar? Orang benar. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita lebih benar daripada Ayub? Tidak toh. Ayub saja orang benar, itu bisa Tuhan ambil semuanya. Apalagi kita yang tidak benar. Jadi kita bersandar kepada Tuhan. Semua masalah, persoalan, tantangan kehidupan, kita bawa kepada Tuhan. Jangan bawa kepada temanmu. Jangan bawa kepada pemimpinmu, koneksimu. Apalagi jangan engkau apa? Kau andalkan kekuatan. Oh, kita mampu. Kita tidak mau merepotkan Tuhan. Tuhan tidak pernah direpotkan. Karena itu tanggung jawab Dia. Kenapa? Kita sudah Tuhan tebus dari dosa. Makanya firman Tuhan katakan apa? Tuhan itu memelihara kita. Yang artinya dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi segala macam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tanggung jawab Tuhan. Sama seperti ketika apa? Kau punya anak. Kau lahirkan anak itu. Sekecil masalah apapun yang terjadi dalam hidup anakmu, masalahmu tidak? Masalah kita. Karena dia anak kita dan kita anak Tuhan. Jadi jangan pernah, kita tidak mau merepotkan tapi orang tua. Sekarang kalau ada anak saudara punya masalah, terus dia tidak mau cerita kepada saudara dengan kata-kata tidak mau merepotkan mama papa, sedih enggak? Sedih, no? Harusnya kan kita yang bertanggung jawab. Tapi dia berkata, kita tidak mau merepotkan mama papa, ini masalah kecil. Sekalipun masalah kecil, setidaknya apa? Cerita. Tapi ketika dia sembunyikan, dia simpan, sedih nggak kita? Kita aja manusia, itu sedih, apalagi Tuhan. Sekalipun Tuhan tahu apa yang kita alami, tapi kan Tuhan mau kita bercerita. Yang ketiga, berharap kepada Tuhan, artinya menanti waktu Tuhan dengan sabar. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan begini, Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, saya mau katakan Tuhan punya waktu yang baik untuk menolong setiap kehidupan kita. Makanya berharap kepada Tuhan artinya menanti waktu Tuhan dengan sabar. Saudara bisa baca Alkitab, bagaimana ada banyak orang-orang yang menanti mujizat Tuhan. Ada namanya wanita 12 tahun pendarahan. Waktu bukan singkat. Ada namanya seorang lumpuh yang 30 tahun. Dia lumpuh. Bukan waktu yang singkat. Tapi ketika time-nya Tuhan, waktu itu, waktunya Tuhan. Dan waktu itu Tuhan berikan untuk dia. Seketika itu, mujizat terjadi. Berharap kepada Tuhan artinya kita bersabar menanti waktunya Tuhan. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah terlambat. Di balik penantian, Tuhan itu sedang bekerja. Apa yang kita lihat tidak pernah seperti apa yang Tuhan kerjakan. Jadi bersabarlah. Memang secara manusia, sabar menunggu adalah suatu hal yang membosankan. Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan,
itu akan mendapatkan kekuatan baru. Sabarlah. Hari ini mungkin kau dalam persoalan, dalam masalah, engkau bersabar. Bersabar. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-26 di dalam ratapan, itu dikatakan begini, ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ada waktunya kita bersabar. Bersabar bukan berarti kita angkat-angkat kaki, saudara. Bersabar dalam artian kita itu tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dengan iman yang aktif. Ciri-ciri orang yang berharap kepada Tuhan, pertama, dia tetap berdoa di tengah kesulitan. Saya mau tanya saudara, saudara hari ini berdoa enak nggak? Atau Pak Pendeta sudah tahu kita mau berdoa bagaimana, Pak Pendeta? Rasa-rasa semua kata-kata kita sampaikan kepada Tuhan, Pak Pendeta. Dari A sampai Z, balik lagi ke A. Semua kita sampaikan kepada Tuhan. Orang yang berharap, dia tetap berdoa di tengah kesulitan. Yang kedua, orang yang berharap, dia tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Masih melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana melakukan kehendak Tuhan? Tuhan tidak tolong saya. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan? Hari ini saya belum jelas. Bagaimana melakukan kehendak Tuhan? Saya belum melihat jawaban dari doa-doa saya dari Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak putus asa. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, dia tetap bersuka cita di dalam pengharapannya. Hari-hari ini bagaimana temanmu? Senyumnya mudah atau sulit? Mau senyum aja, serasa-rasa mau traktir orang tuh susah. Saudara, Dewa 19 aja tahu. Hadapi dengan senyum. Maksud kita kalah dengan Dewa 19? Semua hadapi dengan senyuman dan tetap berharap kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan menolong. Jadi kesimpulannya, berharap kepada Tuhan adalah keputusan iman untuk tetap percaya, bersandar dan menanti pertolongan Tuhan dengan sabar. Karena yakin bahwa Dia setia dan memegang